Mas Tony, ini sapinya jumlahnya berapa ekor? Ini semuanya ada 6 ekor. 6 ekor. Berapa tahun sudah? Kita kurang lebih kalau untuk ini sekitar 5 tahun lah ini, Mas. Penggemukan. Modal penggemukan. Modalnya berapa? Kalau modal itu kurang lebih sebenarnya 1 ekor itu sekitar 2,5 sampai 3 juta. Mulai dari bibit beli ya, kurang lebih mungkin kalau pembelian itu 14 sampai 16 juta. Itu modal kurang lebih 1 ekor 2,5 sampai 3 juta. Emang ada sapi yang harga 3 juta? Sapi harga 3 juta. Modal maksudnya, Mas, modal untuk penggemukannya. Oh, modal penggemukan. Modal penggemukan. Kalau dari bibitnya itu kurang lebih kalau kita beli sekitar 14 atau 15 juta atau 16 juta, itu kita memerlukan kurang lebih modal yaitu 2,5 sampai 3 juta. Maksudnya itu untuk beli pakan, untuk beli sentrat, untuk beli seperti bungkil kedelai ya untuk pengemukan. Itu kurang lebih segitu. Modal pakan harga segitu untuk berapa hari, berapa bulan? Itu kurang lebih antara 4 bulan sampai 6 bulan lah. Itu kalau mau untuk satu sapi. Satu sapi 5 juta. Satu sapi 2,5 sampai 3 juta satu sapi. Ya, kurang lebih. Selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan lah. Habisnya cuma segitu. Iya, kurang lebih. Terus ya. Pernah nggak ngalami kerugian? Kalau rugi itu sebenarnya kita ruginya bukan rugi di ini, Mas, bukan rugi di penjualan ya, tapi terkadang kita mungkin ke pakan. Kalau hitung-hitungannya kalau kita jual sapinya itu insya Allah tetap hasil. Cuman kalau dari kalkulasi semuanya ya kadang nipis lah, itu wajar lah itu, Mas, ya. Nipisnya berapa juta? Ya nipis itu paling dalam satu penjualan itu dapatnya ya 500 atau 1 juta dalam 500 ya selama 3 sampai 6 bulan itulah itu kan. Itu hanya keuntungan bersihnya 500.000. Itu kisaran 500 sampai 1 juta kalau dihitung semuanya dari kalkulasi dari pakan itulah itu. Semua pakan itu berasal dari beli semua? Oh enggak, kita, Mas, kita ya ada tambahan ya, kita karena punya rumput gelagah namanya ya, kita nanem, jadi nanti kita pupuk itu untuk membantu pakan ternak kami gitu. Berapa hektar rumput gajah ini? Kalau jadi kan kita punya sawah ya, sawah itu kita nggak tanemi di sawahnya tapi di di galengannya lah, bahasanya di galengan itu kita tanemi rumput gelagah. Nah itu ada 1 hektar kurang 1/4 lah, berarti 3/4 hektar itu ya. Selah-selahnya aja itu kita tanam. Terus emang sapi 6 ekor cukup untuk rumput segitu? Kalau kita tiap kadang 2-3 bulan sekali lah kita kan beli kulit kulit singkong ini, Mas. Jadi kita beli kulit singkong. Nah jadi untuk rumput gelagahnya itu membantu di penghijauan lah bahasanya ya. Jadi meskipun sapi itu dikasih makan kulit singkong, tetapi hijau-hijauan tetap kita kasih karena ya memang sebenarnya mereka alaminya seperti itu. Jadi yang jelas untuk menambah tenaga lah ataupun untuk nambah dari kekuatan. Untuk itu jual per ekornya itu harga kiloan atau yang sering harga ekoran? Kita tergantung pembelian bibit, Mas. Kalau kita beli bibitnya itu sudah besar, katakanlah antara 14 sampai 16 juta, itu nanti kita jualnya kiloan, jadi kita timbang. Berapa pertimbangan yang kemarin itu 1 kilonya? Kalau rata-rata ya timbangan hidup itu rata-rata kisaran dari mulai 41, 42 sampai 45. Paling mentok 45 itu. Kalau harga bibitnya segitu antara sampai 14-an juta lah. Ini menurut Mas Tony ini mahal apa murah sih? Harga sapinya, bibitnya. Harga sapinya. Nah, memang kita pinter-pinter ya selaku
untuk belajar beternak itu memang pembelian bibit itu sangat menentukan itu Mas. Jadi kita harus benar-benar pintar milih bibitnya. Artinya pintar milih itu ya bibit yang pas. Jadi dengan harga sapi yang sedemikian rupa bentuknya, terus dari kisaran umur, itu kita juga harus pintar-pintar pas memilihnya. Kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau kita nggak pas, bisa jadi kita dalam perjalanan sapi itu ternyata susah untuk berkembang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita belinya itu terlalu mahal, nanti kalau kita nggak sesuai dengan penjualan, ya kita bisa jadi dikatakan rugi gitu kan. Rugi satu dalam jangka waktu, terus yang kedua rugi dalam penjualan ataupun penggemukan. Kalau seumpamanya dalam waktu 6 bulan hanya mendapatkan per ekor itu 500 sampai 1 juta per ekor, apa enggak sangat tipis sekali? Ya itu kalau kita ngepasi yang seperti itu Mas. Jadi alhamdulillah, maksudnya pernah lah mengalami seperti itu, yang namanya usaha itu kan. Cuman kalau untuk beberapa kemarin penjualan itu alhamdulillah kita lumayan lah. Lumayan artinya ketika kita penjualan dulu pertama kita dua ekor sapi itu 2 ekor sapi itu dengan harga 29 juta rupiah. Nah, tapi waktu itu kita kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Jadi nah, itu kita jualnya nggak berbarengan tapi satu-satu karena memang proses penggemukan sapinya itu nggak bareng. Jadi kita jual satu sapi itu bahkan lebih Mas. Itu kemarin pas kebetulan itu yang pertama itu, jadi jual satu sapi itu berat sekitar 6 lebih itu, 6 hampir 6 ya, 6 hampir 6,5 itu kan. Nah, hampir 6,5. Jadi satu sapi itu kemarin itu sudah laku hampir 30 juta, kurang berapa sekian itu kan. Tapi waktu antara 9 sampai 10 bulan itu kan. Jadi dalam waktu segitu 2 ekor sapi cukup di cover dengan satu sapi itu kan. Terus yang menentukan harga mahal murahnya sapi itu berpatok pada apa sih? Wah, kalau itu kita kurang tahu Mas, masalah untuk kenapa harga naik turunnya untuk harga timbangan. Tapi kalau menurut kami, maksudnya sepemahaman kami, jadi ketika menjual itu lebih baik ketika waktu-waktu tertentu, contoh mungkin seperti menjelang Idul Adha, sebelumnya itu memang itu harga sapi lumayan tinggi. Jualnya ke antar petani, penduduk lokal sini atau ke pedagang? Itu kita menjualnya ke apa namanya, pedagang. Artinya pedagang memang yang mereka bahasanya belantik itu Mas ya. Bahasanya belantik. Nah, belantik itu kalau kita memang punya sapi besar, gemuk, kita jualnya yaitu timbangan. Tapi kalau kita sapinya sapi katakanlah nanggung itu kan ya, besar itu belum, tapi kecil ya enggak, itu kita jualnya per ekor. Itu. Tidak tertarik beralih ternak kambing? Untuk saat ini sepertinya belum Mas. Coba kita dalam ini dulu ya, nanti kedepannya kita nggak tahu ya, kalau memang nanti mungkin bisa beralisasi ke situ. Bisa jadi. Mas Tony, menguntungkan sapi atau menguntungkan kambing? Kalau kambing kita belum pernah Mas, jadi kita belum tahu itu. Terus kekurangan ternak sapi seperti ini gimana? Kalau kekurangannya itu menurut saya, jadi kita kesulitannya ketika pakan itu sulit Mas. Jadi contoh untuk pembelian kulit lah, pakan kulit yang dari pabrik itu kan ya, kulit singkong itu kan. Itu terkadang ketika kita belinya sulit, terus waktu sapi posisi itu mulai cepet dalam proses penggemuran kan katakanlah. Nah, ketika pakan itu telat ya kan, terus mungkin pas waktu kemarau, rumput di sawah yang di itu sulit untuk berkembang. Nah, itu terkadang yang menghambat untuk pertumbuhan sapi. Kenapa? Karena
sapi sekali bahasanya mungkin ngedrop itu ya, dia nggak makan, katakanlah kurang makan dalam waktu seminggu. Ada alternatif pakan yang lain nggak sih kalau kemudian ketergantungan itu kemudian tidak mencukupi? Kalau sebenarnya itu ada ya, kita tetap ada karena nggak cuman itu, tapi mungkin bisa seperti kayak pohon singkongnya itu Mas. Jadi pohon singkongnya itu mulai pohon batangnya sampai daunnya itu kita bisa nyari, setelah itu bahasanya digiling ya, disoper itu kan ya, itu menjadi alternatif, ditambah rumput gajahan itu bisa menjadi dibikin fermentasi. Ada campuran nggak? Kalau pembuatan fermentasinya? Kalau campuran itu ya kita paling kasih E4, terus ada apa namanya itu Gula, tetes. tetes, lalu kemudian dicampur sama sentratnya itu Mas. Jadi diaduk nanti dalam waktu 3 hari atau minimal 3 hari lah, baru nanti dibuka, lalu kemudian itu Pernah kasih makan. mengalami keracunan dengan pakan silase daun singkongnya? Alhamdulillah kalau untuk fermentasi belum itu Mas ya. Cuman kalau tetangga-tetangga terkadang yang memang langsung mulai ngambil daun singkongnya terus dikasih ke sapinya, nah terkadang itu memang ya ada memang yang sampai mati atau mereka kebetulan pas waktu begitu dimakan tapi langsung ketahuan, jadi makanya tertolong. Diobati apa itu? Biasanya kalau kita itu ataupun orang-orang tani itu menggunakan satu yang ada, contohnya mungkin kayak ini apa namanya kelapa apa namanya air kelapa itu Mas. Jadi air kelapa diambil lalu kemudian dikasihkan itu biasanya yang paling sederhana itu. Ya sembuh itu. Jadi tidak sampai mengalami cerita kematian itu tidak ada. Kalau untuk daun singkong alhamdulillah enggak. Ya. Di sini semuanya di Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Mataram. Desanya apa sih? Di sini di kampungnya Varia Agung. Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Ini termasuk lokasi lumbung sapi. Iya Mas, ini di Seputih Mataram itu mayoritas ataupun kebanyakan penduduknya itu mempunyai sapi. Rata-rata berapa ekor? Wah, kalau rata-rata berapa ini ya? Tapi yang jelas minimal lebih dari 1 itu aja lah. Iya, lebih dari 1. Dan ini merupakan terbanyak apa masih kelas? Oh, ini ya sedang lah Mas. Ya sedang. Berarti masih ada yang lebih banyak. Masih ada yang lebih banyak lagi. Contoh kayak belakang rumah itu ya, itu ada lebih banyak lagi. Itu ada 9 kalau nggak salah itu. 9 ekor. Iya, 9 ekor. Per rumah itu masing-masing. Itu satu rumah, ya satu rumah ada 9 ekor. Berarti duitnya banyak-banyak ini ya, belakang ya. Ya kita nggak tahu Mas mereka itu dapatnya dari mana, tapi yang jelas itu salah satu bentuk usaha untuk ya menjadi petani lah yang jelas. Untuk komborannya apa aja? Kalau untuk minuman itu kita kasih ya biasa sih cuman air putih sama dikasih garam, cuman itu Mas. Cuman itu aja. Cuman itu aja. Tidak ada ampas tahu atau onggok. Tidak ada. Tidak ada. Kalau pernah nggak mengalami sakit kutu atau kudis atau apa? Kalau untuk penyakit kulit alhamdulillah tidak. Cuman terkadang ini Mas kayak semacam ini ya. Gorengan. Lumpuh mungkin ya di kakinya itu kan, karena sapi besar ya kan. Kalau enggak semacam kayak linu-linu itu Mas. Jadi sapi itu kayak kalau mau jalan itu agak diangkat-angkat itu kan itu. Itu sebabnya apa? Itu kita kurang tahu ya. Cuman kalau untuk cara menyembuhkan, kalau yang di ini biasanya kita kasih ini sih apa namanya asam. Jadi asam itu direbus ya kan. Asam itu direbus terus nanti dikasih sama gula merah. Biasanya itu Tidak kita pernah ada suntikan atau apa? Itu untuk penangkal awal mula lah kita coba lakukan itu beberapa hari, minimal kita 3 hari lah lakukan itu. Kalau itu memang itu ada perubahan ya kan, ataupun bahkan sembuh ya kita tidak perlu disuntik. Tapi kalau memang itu tidak ada perkembangan kok tetap saja seperti itu ya kita panggil mantri itu ya untuk suntik emang itu.
ada nggak cerita sedihnya ternak sapi? Cerita sedihnya yang jelas ketika kita ini sudah jangka waktunya panjang, terus mungkin kita mulai dari segi pakan ataupun bibit ya, kebetulan kita beli bibit sapinya itu mahal, lalu kemudian pakannya itu kebetulan juga sulit nyari dan itu juga mahal. Tapi ketika kita mau menjual ternyata itu harganya sangat rendah lah Mas, sangat rendah itu ya 40 ataupun bisa jadi 40 ke bawah. Itu 40.000 per 1 kilo, iya per kilo. Itu yang jadi kami apa ya, kita bahasanya miris lah katakanlah. Kenapa? Karena ya kita itu ketika memang berusaha seperti ini harapannya untuk masalah harga itu jangan terlalu dipermainkan itu kan. Yang bisa stabil lah, ya stabil itu ya 43 ke atas lah itu kan, itu baru stabil. Kenapa? Karena kita ya daging itu, kalau ngomong daging sapi itu kan kalau kita ngomong di luar, wah itu mahal-mahal itu kan. Tapi kenapa kok ketika para pedagang membeli dari petani kok harga itu terkadang seenaknya sendiri beli, katakanlah seperti itulah Mas. Jadi ya itu sedihnya kami lah. Ada yang lain? Ya saya rasa cukup. Nah, ya udah. Terima kasih Mas Tani. Iya, sama-sama.